Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di Nyagbi Channel. Nah, untuk video kali ini sekarang saya kedatangan tamu, kedatangan motor yang saya bilang ini penyakitnya ini motor misterius ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena motor ini setiap dibawa ke bengkel penyakitnya langsung sembuh coy. Dan sebelumnya udah dibawa ke bengkel, banyak banget dia udah mengunjungi bengkel kata orangnya, tapi penyakitnya ini tak kunjung sembuh. Nih, ini udah dikasih manipulator juga tuh. Ini udah dikasih manipulator juga, mereknya ditutup. Oh, ini tahu ini sebenarnya, tapi saya nggak bilang lah, ntar saya dibilang endorse lagi. Terus udah ganti spool juga kata dia, tapi penyakitnya ini nggak sembuh-sembuh coy. Dan kemarin ketika datang ke sini pun ini motor saya cobain dulu, dan berebetnya itu bener nggak ada. Padahal dia bilang sebelumnya pas jalan ke sini itu motor ini berebet. Sampai-sampai saya cobain berdua sama dia barengan, muter jauh, puter, mau nemu ini berebetnya kayak gimana sih. Saya mau tahu gitu. Saya cobain berdua dan alhasil berebetnya nggak ada. Sampai orangnya bingung, bener bang ini bang berebetnya nggak ada bang. Ah kan, kata saya juga apa. Saya aja bingung, makanya abang juga pasti bingung. Ya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kalau misalkan teman-teman mempunyai motor yang kasusnya seperti ini, teman-teman jangan dulu ganti spare part. Maksudnya gini, kalau belum yakin jangan dulu diganti, karena takutnya apa? Takutnya nggak sembuh. Kayak motor ini udah banyak yang diganti tapi nggak sembuh tuh, lihat. Ini udah dilem-lem juga coy, itu masih aja nggak sembuh, kan itu buang-buang duit doang ya, kayak gitu. Dan ini pun motor udah di-scan sama saya, udah di-scan, udah di reset, udah di apa-apain, masih aja coy motornya ini. Ya gimana lagi gitu, orang motornya sembuh di-scan pun dia nggak ada ngasih tahu, nggak ada histori, nggak ada kerusakan. Seperti tekanannya, derajat sensornya, voltasenya saya cek semua ini normal, nggak ada yang lemah. Tapi ketika terjadi kumat, ini motor tuh berebet ya. Kalau udah pulang ke rumah katanya motor tuh berebet. Sekarang kita cobain nih, kita cobain dulu coy. Oh, ini switch yang kanannya udah nggak fungsi ini coy, nih harus tekan yang kiri. Sorry, kita tekan dulu ya, tekan starter. Tuh motor tuh ini nggak ada permasalahan coy, normal. Di gas pun dia normal. Tuh enak kan, nggak ada ini di sini, nggak ada telat tuh. Responsifnya masih bener-bener jos. Top speed pun dia masih dapet, nggak kurang dari top speed. Cuman giliran pas ketika temu berebetnya, nah ini repot ini. Kata dia ini berebetnya ini kadang-kadang coy. Ini saya kemarin udah scan semua, udah saya cek kabel-kabel semua, udah saya cek. Ini isolasi baru ini nih. Ini isolasi baru sama saya nih. Sama ini juga isolasi baru, karena kemarin saya cek kabel yang kayak gitu-gitu, takutnya kan ada kabel yang putus di dalam serabutnya. Jadi banyak banget nih yang menipu nih kabel kayak gini nih. Apalagi di sini berebet sering terjadi banget di sini dia nih. Ini kabelnya ini ngelupas. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kasus berebet, coba cek kabel ini juga, karena kabel ini banyak ngelupasnya, dia nempel ke masa sini. Makanya solusinya harus digantung ke filter udara ya coy ya, kayak gitu. Kemarin saya udah coba buka, takutnya ada putus di dalam, saya tarik serabutnya, dan alhasil kabelnya masih normal semua soket, sampai soket kayak gini ini semua saya periksa, dan ini nggak ada kerusakan dari kabel. Sekarang kita coba ya nih, sekarang kita cobain jumper DLC nya. Ini nggak ada histori coy. Nih tuh, nggak ada ECU mendeteksi kalau motor itu ada penyakit ataupun ada kerusakan. Ini nggak ada, dia nggak ngasih tahu ini coy tuh ya. Sekarang kita matiin lagi. Ketika pakai alat scan pun dia nggak ada, sama pakai alat scan semuanya normal, voltasenya, derajatnya semua masih normal coy, nggak ada kerusakan. Banyak juga yang nanya ke saya, bang motor saya udah diservis nih, udah diservis, udah diapa-apain, udah servis injeksi, udah servis throttle body, udah servis full pump, semua udah tak servis, tapi motornya masih ada kendala. Pertanyaannya satu, ketika servis bener apa enggak, ketika ngeceknya udah pas apa enggak ya, kayak gitu. Kalau misalkan udah dicek bener pengecekannya dan alhasil motornya masih berebet, tukar dulu spare partnya. Itu untuk mengurangi ataupun meminimalisir salah pergantian, paham nggak? Jadi kita udah ganti tapi
masih aja nggak sembuh gitu, itu kan salah pergantiannya berarti. Jadi untuk solusinya ini ya cobain pakai spare part yang sama. Apapun kita curiganya kemana, misalkan ke injektor, coba injektor. Misalkan ke sensor, coba sensor. EOT sini juga pengaruh dia nih. Ini dari sensor EOT ini juga dia pengaruh. O2 itu pengaruh juga. Jadi kita curiganya kemana, lebih cenderung kemana ini motor. Kalau misalkan curiga ke situ, cobain itunya dulu. Kalau misalkan nggak sembuh, cobain yang lain. Kalau misalkan nggak sembuh, cobain lagi yang lain. Ya, ntar kalau udah ketemu penyakitnya, baru bisa lakukan pergantian. Karena udah tahu penyakitnya di situ. Kalau misalkan belum yakin, jangan main ganti-ganti. Ya teman-teman ya. Nah, kalau udah ketemu penyakit yang kayak gini, yang harus teman-teman lakukan, solusi dari saya, jangan dulu diganti, tapi cobain dulu spare part yang teman-teman curigai rusak. Nah, misalkan teman-teman curiga ke throttle body sini ataupun ke sensornya ini. Cuma kan untuk cari sensor TPS ini dia agak jarang, kalau ada pun katanya itu bukan ori katanya ya. Makanya saran saya cobain gitu. Cobain throttle bodinya. Pakai motor yang sama. Misalkan curiga ke ECU, cobain ECU-nya dulu. Sembuh nggak? Kalau sembuh, nah misalkan kita nyobain dari throttle body. Throttle body udah diganti ternyata sembuh. Nah berarti kan kita udah ketahuan penyakitnya di situ. Kalau kita mau ganti pun kita nggak buang-buang duit karena penyakitnya di situ. Tapi kalau misalkan sekarang kita lagi deteksi motor, curiganya ke sini, kita langsung ganti. Kenyataannya nggak semua, itu kan repot. Ya, jadi untuk motor yang kayak gini, di scan pakai scanner udah kagak ada nemu penyakitnya di mana, kagak ngasih tahu scannernya. Dan diperiksa kabel-kabel pun nggak ada yang rusak. Tapi motornya masih berebet. Cobain. Jadi cobain pakai spare part yang sama. Di solusinya ya kayak gitu, nggak ada lagi coy. Kalau misalkan kita main ganti-ganti repot. Ya, kesianan. Yang punya kesianan nggak ada duit coy. Nih, kalau misalkan kasusnya kayak gini enak. Misalkan ya. Ini motor tuh sekarang berebet. Dibawa ke sininya dalam keadaan berebet. Kita curiga ke ini misalkan yang paling mahal. Kita curiga ke ECU. Tapi mau ganti belum yakin. Tapi hanya curiga doang. Cobain pakai motor yang sama, ECU-nya masukin. Sembuh nggak? Kalau sembuh kan berarti udah ketahuan penyakitnya di situ. Tapi ini susah. Kenapa saya bilang susah? Karena motor ini sekarang sembuh, mau dicobain ECU pun nggak ketahuan sembuhnya. Karena ini motor sekarang sembuh, nggak ada penyakitnya. Jadi ntar saya akan periksa lagi, akan cek semua lagi. Kalau misalkan ntar udah ketemu penyakitnya di situ, baru ya teman-teman ya, ntar saya akan posting lagi. Karena untuk motor ini tuh kata si abangnya berebetnya ini butuh waktu sekitar 1 mingguan lah, 1 minggu, 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu gitu baru berebet lagi. Jadi berebetnya ini bener-bener kadang-kadang dia. Ya makanya sekarang kalau misalkan kita coba ECU, nggak bisa langsung ketahuan sembuhnya sekarang karena ini motor sekarang kondisinya lagi sembuh. Ya teman-teman pernah nggak ngalamin kayak gitu? Silahkan isi komen di bawah, komentar di bawah. Kali aja ntar mempunyai pengalaman yang sama dan bisa bermanfaat buat orang yang nonton lainnya. Oke teman-teman ya. Dan sekarang saya akan berbagi pengalaman sedikit dari beberapa yang sering saya lakukan untuk kasus motor yang berebet ini. Yang harus teman-teman cek tuh dari koil sini dia pengaruh, terjadi kebocoran arus di sini bocor, arusnya keluar itu pengaruh juga. Terus dari sensor TPS ini pengaruh juga. Terus dari masa sini nih, ini kan ada masa nih. Nih kelihatan nggak? Nih ini Kak, nih masa ke body nih. Yang hijau ini nih. Ini masa ke body. Ini ngaruh juga, jadi ini coba bersihkan, coba amplas. Itu pengaruh juga ya teman-teman ya, ke motor ndut-ndutan, ke motor berebut. Terus dari full pump sini juga pengaruh juga dia. Dari injektor pengaruh, dari full pump kotor itu pengaruh juga, dari filter udara yang kotor itu pengaruh juga dia. Makanya harus lebih teliti lagi untuk keceknya. Seperti saya sekarang ini kan penyakitnya belum ketemu nih, makanya saya nggak main ganti dulu karena takutnya salah pergantian. Oke coy ya. Nanti untuk update motor ini kalau misalkan penyakitnya udah ketemu, nanti insya Allah kalau waktunya tepat saya akan posting lagi supaya teman-teman jadi tahu gitu untuk penyakit motor ini. Tapi sekarang saya mau nyontoin apa ini karena motornya sembuh. Nih teman-teman, motor ini berebet, nah kan harus ada berebetnya, bener nggak? Nah ini tadi kan berebetnya nggak ada, jadi saya mau nyontoin apa, betul ya, kayak gitu. Nanti hasilnya kayak gimana ini motor ntar akan saya posting lagi kalau waktunya memungkinkan, ntar saya posting lagi. Dan khusus buat teman-teman yang ibaratnya mau ke bengkel jauh ataupun mau di bengkel pun spare partnya jarang-jarang, kalau misalkan udah semua nggak mau, udah diapa-apain masih tetap nggak mau sembuh, solusi terakhirnya yaitu tadi, jadi cobain pakai spare part yang sama. Apalagi kalau misalkan
nggak didukung sama peralatan-peralatan yang canggih kayak misalkan scanner ini. Kemarin saya udah pakai scanner juga, nggak deteksi scannernya. Voltasenya normal, derajatnya normal, tekanan full pump semua normal, dan emang kenyataannya motornya pun sekarang lagi normal ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada peralatan yang memadai, solusi dari saya yaitu aja cobain pakai spare part yang sama, karena itu solusi terbaik kalau menurut saya. Itu tadi untuk menghindari kegagalan-kegagalan pergantian part. Nah, jadi untuk video kali ini mungkin itu yang ingin saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Nanti tunggu aja update motor ini seperti apa. Saya Pebi Jang Bi Channel undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya.